Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Rahmawati. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling kelas 1A Universitas Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu asas. Asas adalah segala hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling harus memperhatikan asas-asas yang mendasari tugas-tugas pendidikan. Lalu, apakah itu pelayanan bimbingan dan konseling? Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna fiksi dan perlakuan konselor terhadap kasus. Pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lainnya. Nah, kaidah-kaidah tersebut didasarkan atas tuntutan keilmuan layanan di satu segi, antara lain bahwa layanan harus didasarkan atas data dan tingkat perkembangan klien, dan tuntutan optimalisasi proses penyelenggaraan pelayanan di segi lain, yaitu antara lain suasana konseling ditandai oleh adanya kehangatan, pemahaman, penerimaan, kebebasan, dan keterbukaan, serta sebagai sumber daya yang perlu diaktifkan. Nah, asas-asas dalam bimbingan konseling apa aja sih? Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Contoh asas kerahasiaan apa sih? Contohnya kayak gini nih. Ada seorang konselor yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konselor itu memiliki penyakit HIV yang didapatnya sejak lama. Maka seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konselor itu tidak diketahui oleh orang lain. Lalu yang kedua, ada asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Asas kesukarelaan yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalankan layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk ke kelas dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Kita sebagai guru konselor seharusnya kita harus mengubah sikap atau perilaku konselor tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Asas keterbukaan yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang diri sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Lalu contohnya apa? Contohnya kayak gini nih. Ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseli tersebut untuk bicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konselor tersebut dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dan dalam menyampaikan masalahnya. Lalu yang keempat, ada asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas bimbingan yang mengkehendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau masa lampau dilihat dampak atau kaitan dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Nah, kalau contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Konselor tidak banyak fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus tetap memantau perkembangan konseli baik fisik dan psikisnya.
Nah, yang kelima ada asas kemandirian. Apa itu asas kemandirian? Asas kemandirian yaitu asas bimbingan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan sendiri, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Lalu, apa sih contoh asas kemandirian? Ada seorang konselor yang cacat fisik. Nah, datang pada kita, dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meluruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konselor tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungan, dan mampu mengambil sebuah keputusan agar konselor tersebut menjadi diri yang mandiri. Lalu yang keenam ada asas kegiatan. Apa itu asas kegiatan? Asas kegiatan yaitu asas bimbingan konseling yang mengkehendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan konseling. Dalam proses layanan bimbingan konseling, kadang-kadang konselor memberikan beberapa tugas dan kegiatan pada konselingnya. Dalam hal ini, konselor harus mampu melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka mencapai tujuan bimbingan konseling yang telah ditetapkan. Nah, asas ini mengkehendaki agar konselor bisa berpartisipasi secara aktif atas kegiatan yang diselenggarakan oleh si konselor. Di pihak lain, konselor harus berusaha atau mendorong agar konselor mampu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, kalau contohnya seperti apa? Seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti aspek maupun MOS atau siswa baru agar konselor atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Nah, yang ketujuh ada asas kedinamisan. Apa itu asas kedinamisan? Yaitu asas bimbingan konseling yang mengkehendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku itu membutuhkan proses dan waktu tertentu sesuai dengan kedalaman dan kerumitan masalah yang dihadapi konseling. Isi layanan bimbingan dan konseling dari asas ini adalah selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Konselor dan pihak-pihak lain diminta untuk memberikan kerjasama sepenuhnya agar pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat dengan cepat menimbulkan perubahan dalam sikap dan tingkah laku konselor. Asas kedinamisan mengacu pada hal-hal baru yang hendaknya terdapat pada dan menjadi ciri-ciri dari proses konseling dan hasil-hasilnya. Contoh-contohnya kayak gini nih. Seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman agar konselor dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang pada seorang konselor yang semakin kompleks, misalnya keluarga broken serta pergaulan bebas di kalangan muda. 8. Ada asas keterpaduan. Apa itu asas keterpaduan? Yaitu asas bimbingan konseling yang mengkehendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpaduan.
Pelayanan bimbingan dan konseling mengkehendaki terjalin keterpaduan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Untuk itu, konselor perlu bekerja sama dengan orang-orang yang diharapkan dapat membantu penanggulangan masalah yang dihadapi konseli tersebut. Dalam hal ini, peranan guru dan orang tua serta siswa-siswa yang lain seringkali sangat menentukan. Konselor harus pandai menjalin kerjasama yang saling mengerti dan saling membantu demi terbantunya konseli yang mengalami masalah. Untuk terselenggaranya asas keterpaduan, konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan klien dan aspek-aspek lingkungan klien, serta berbagai sumber yang dapat diaktifkan untuk menangani masalah klien. Kesemuanya itu dipadukan dalam keadaan serasi dan saling menunjang dalam upaya bimbingan dan konseling. Contoh dari asas keterpaduan apa sih? Seorang konseli melakukan kerjasama dengan seorang psikologi seks maupun dokter kandungan dan mengundang ke sekolah untuk memberikan pemahaman peserta didik di sekolah agar konseli atau peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks. Upaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas. 9. Ada asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Yaitu asas bimbingan konseling yang mengkehendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma agama, hukum, dan peraturan, serta adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Seorang konselor tentu akan menyertakan norma-norma yang dianutnya ke dalam hubungan konseling, baik secara langsung atau tidak langsung. Tetapi harus diingat bahwa konselor tidak boleh memaksakan nilai atau norma yang dianutnya kepada konselingnya. Seluruh layanan dan kegiatan bimbingan konseling ini adalah didasarkan pada norma-norma yang berlaku untuk norma agama, hukum, peraturan, dan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, layanan atau kegiatan bimbingan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan siswa atau konseli dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. Contoh dari asas kenormatifan apa sih? Seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat, sehingga terciptanya suasana yang harmonis di antara konseli dan konselor, karena seorang konselor yang profesional harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi seorang konseli. 10. Asas keahlian. Apa itu asas keahlian? Yaitu asas bimbingan konseling yang mengkehendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Untuk menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling, para petugas harus mendapatkan pendidikan dan latihan yang memadai, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian yang ditampilkan oleh konselor atau guru yang hasil konseling. Pendek kata bahwa para pelaksana layanan bimbingan dan konseling ini harus benar-benar ahli di bidang bimbingan dan konseling, atau dalam istilah lain adalah profesional. Contoh dari asas keahlian: apabila ada seorang peserta didik atau konseli yang datang pada seorang konselor, seorang harus bersikap seperti konselor, bukan bersikap seperti dokter maupun yang lainnya, yaitu memberikan sepenuhnya semua keputusan pada konseli. 11. Asas alih tangan. Asas alih tangan apa sih itu? Yaitu asas bimbingan konseling yang mengkehendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas, atau suatu permasalahan peserta didik mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Apa sih contoh dari asas alih tangan? Ada
Ada seorang peserta didik atau konselor yang mengalami tidak lulus sekolah. Seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri dalam konteks ini. Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompeten dalam kasus ini, seperti membawa konselor tersebut pada seorang psikiater maupun dokter. 12. Asas Tuturi Handayani. Apa itu asas tuturi handayani? Yaitu asas bimbingan konseling yang mengkehendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberi rasa nyaman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Kegiatan bimbingan dan konseling harus senantiasa diikuti secara terus-menerus dan aktif sampai sejauh mana konselor telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini mengkehendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa nyaman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konselor untuk maju. Kegiatan bimbingan dan konseling harus senantiasa diikuti secara terus-menerus dan aktif sampai sejauh mana konselor telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini mengkehendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa nyaman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konselor untuk maju. Contoh dari asas tuturi handayani. Seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menanyakan agar peserta didik atau konselor tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mau mengayomi peserta didik. Contoh dari asas tuturi handayani. Seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menanyakan agar peserta didik atau konselor tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mampu mengayomi peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.